Wuduh, head unit Pioneer yang modelnya Android. Untuk Twitternya dibikin angle. Ini dibikin celup tuh, jadi rapi ya. Dan juga di mobil ini ada sesuatu yang tidak lazim atau tidak biasanya ya. Nah, yang dimaksud tidak lazim atau Sobat Amazing Tas Audio yang membahas otomotif dan audio mobil. Di video kali ini saya mau review hasil garapan kita di minggu ini, yaitu satu buah mobil WRV yang sudah dipasang audio secara total. Nah, audionya ini tergolong simple, tetapi sudah menggunakan passive subwoofer dari brand yang terkenal. Dan juga di mobil ini ada sesuatu yang tidak lazim atau tidak biasanya ya. Nah, yang dimaksud tidak lazim atau tidak terbiasa nanti akan saya bahas kelanjutannya. Sekarang kita kepoin langsung ke mobilnya. Nah, yang pertama saya ceritakan di mobil ini sudah dipasangkan head unit Pioneer yang modelnya Android. Jadi bukan head unit Android, tetapi bisa mengeplay YouTube. Nah, selanjutnya untuk speaker ini sudah dirombak juga menggunakan speaker reverb akustik, yaitu M61 Ultra dengan pemasangan yang tergolong simple, yaitu mid bassnya berada di tempat aslinya tanpa dibobok, tetapi untuk tweeternya dibikin angle. Tepatnya adalah dipasang pada pilar A bagian depan. Karena sudah selesai, ini bagian depan ini kita kasih lihat dulu nih. Nah, itu tadi bagian-bagian yang saya perlihatkan ya, yaitu ada head unit mengganti frame-nya karena ukuran aslinya adalah 7 in. Nah, untuk speaker ini biar bekerja maksimal seperti biasa, kita selalu menyarankan menggunakan peredam pada bagian pintu. Jadi membangun audio yang baik apabila peredamnya belum dipasang secara full tidak masalah, asalkan pintunya dipasangkan minimal 3 layer. Nah, mengenai tadi yang saya bilang audio tidak lazim itu pasti ada yang penasaran. Saya mau bahas yaitu mengenai prosesor nih. Di sebelah sini, prosesornya berada di bawah bangku sebelah kanan, yaitu menggunakan Topeless, sebuah prosesor yang memiliki total DSP 10 channel, tetapi built-in power ampli 6 channel. Kelebihannya adalah watt pada channel 2 tersebut memiliki watt yang cukup besar dan bisa di-breed sehingga menjadi kurang lebih 300 watt. Cara kerjanya yaitu 2 channel, channel 1 dan 2 untuk tweeter depan, channel 3 dan 4 untuk mid bass depan. Untuk speaker belakang itu masih direct langsung dari head unitnya. Nah, jadi dibagi-bagi ya, dipecah-pecah, channel yang kecilnya untuk tweeter depan, lalu 2 channel lagi untuk mid bass, dan yang wattnya besar kita gunakan untuk subwoofer. Nah, subwoofernya ini ada di belakang. Dibikin custom box di sudut sebelah kanan. Yuk kita lihat juga. Nah, ini dia nih bro. Jadi speaker dulu nih, speakernya Ultra M61. Ini kelebihan dari speaker ini, tweeternya itu, voice coilnya itu menggunakan bahan jenis Kapton. Sebuah kawat email yang baik yang tahan panas sampai 700 Fahrenheit kalau nggak salah tuh. Kalau salah dikoreksi aja ya. Nah, ini langsung nih kita jelaskan. Boxnya berada di bagasi sebelah kanan. Ini dibikin celup tuh. Jadi rapi ya. Tuh, ini sebetulnya menggunakan ring aluminium tetapi dibungkus vinil. Nah, ini dipasang lagi bautnya. Nah, untuk lampunya karena ini yang pakai kebetulan perempuan ya, jadi minta warnanya ini ungu biar kesannya nyambung lah dengan karakternya. Nah, untuk tutup ban nih saya mau kasih lihat seperti ini. Jadi kalau mau angkat ban serep juga gampang tuh, kita tinggal angkat jadinya seperti ini tuh. Oke, kita pasang kembali. Nah, ini barang-barang yang digunakan pada mobil ini sudah saya ceritakan. Jadi nggak muluk-muluk ya, dengan head unit Pioneer harganya plus minus 6 juta lebih.
Speakernya itu di harga 10 jutaan untuk bagian depan dan speaker pintu tengahnya itu di harga 5 jutaan ya. 4 sekian sih jelasnya. Nah, subwoofer, ini subwoofernya itu GL-W1 di harga 5 jutaan saat ini. Lalu ada ditambah pembuatan box sekitar 3,5 juta, lalu pembuatan pilar depan di harga 1 juta lebih. Nah, untuk jasa itu di tempat masing-masing toko suka berbeda-beda, jadi tentunya bisa selisih, mungkin di tempat kita bisa lebih mahal, mungkin bisa lebih murah, karena ada yang lebih mahal lagi. Nah, sekarang kita mau langsung dengerin hasilnya seperti apa. Penasaran nggak? Karena ini tidak ada monoblok, hanya mengandalkan satu buah DSP. Langsung aja yuk dengerin. Nah, ini waktunya kasih denger ya, buat pemirsa. Wah, ini sebelum tes denger saya jelasin dulu. Jadi pilar ini dibuat lebih tinggi, sedangkan aslinya ada di refighting. Nah, kenapa selalu kita pasang di sini? Ada maksud dan tujuan, yaitu membuat kesan panggung lebih tinggi. Jadi bukan yang muluk-muluk ya, tetapi selalu membangun sistem itu yang diinginkan adalah kesan panggungnya megah, tinggi, lebarnya terasa gede panggungnya, walaupun ini mobilnya kecil. Nah, yang mempengaruhi suara menjadi lebih baik, kesan panggung di atas dashboard, subwoofer yang nun jauh di sana, juga seperti di depan, itu karena adanya prosesor. Nah, didukung dengan alat setting, ada iPad, ada mikrofon, ada laptop. Itu yang kita lakukan seperti biasanya. Karena video ini nggak menjelaskan tentang tampilan komputer, saya kasih cerita sedikit. Twitter ini kita cutting di 3600 ya. Lalu untuk slope-nya 18 dB dan mid bass-nya dibikin band pass, high pass-nya 60, low pass-nya 2400, slope-nya sama 18 dB minus, dan subwoofer-nya dibikin low pass 60 Hz, slope-nya minus 24 dB. Nah, setiap settingan biasanya berbeda-beda ya. Belum tentu cuttingannya sama, apalagi dengan pantulan yang berbeda-beda. Jadi kita bukan menebak speknya saja, tetapi melihat respon yang dikeluarkan di setiap mobilnya. Nah, makanya sempat juga ngebahas kita tidak menganjurkan untuk masang audio main PNP atau plug and play. Nah, kali ini mau langsung diperdengarkan, lagi-lagi tidak bisa menggunakan musik yang dalam kurun waktu yang lama. Saya cerita sedikit, kenapa alasannya. Sekarang kita lebih takut dengan kasus kemarin, kita kena tuntut awalnya adalah 200 juta, walaupun ujung-ujungnya bisa dinego. Nah, apa itu? Pokoknya saya sudah ceritakan semuanya. Kita ditegur karena hak cipta, karena copyright backsound. Nah, begitu juga non-backsound, jika ada lagu yang kita jadikan sebagai lagu testing itu berbahaya. Yang belum nonton nih, tonton videonya yang ini nih. Sebelum lebih dalam, kita tes posisi dulu ya. Harus baik, jadi panggungnya harus terukur. Kita dengerin dulu. Far, center, mid, center, far, mid. Kenapa kok pakai lagu begitu? Nah, ini yang belum pernah nonton ya. Jadi dalam mengukur sebuah suara, itu pakai didengar. Waktu tuning itu pakai alat. Kita bisa mendengarkan far pertama kiri, lalu kanan, center, left center, dan right center. Nah, yang saya tunjuk-tunjuk biar nggak bingung, saya kasih video ilustrasi berikut ini. Far, center, mid, center, far, mid. Nah, ilustrasi yang tadi ngedip-ngedip hijau itu suara yang dimaksud. Letaknya ada di sekitar itu. Jadi fokusnya dapat, posisinya juga pas. Nah, itu soal posisi ya. Jadi di ilustrasi tadi adalah video yang di mixing. Kalau yang tes denger sama saya ngomong itu direkam langsung. Ada mikrofon saya, lalu ada mikrofon perekam ini nih. Menggunakan apa nih? Merek Zoom. Jadi direkam hasil speaker yang bunyi. Bukan di mixing, outputnya masuk ke alat lagi, itu bukan. Nah, langsung aja kita dengerin lagu Imagine Gang Nikitoya Coffee. Bening banget ya. Tung 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 tung. Hai sobat Imagine, Nikitoya Coffee, Kias Audio Villa Blimbing,
Jembangan Punggelan Banjarnegara. Yuk kita ke poin, kita nongkrong. Penyanyinya di tengah, nongkrong, bikin lo instrumennya santai. melebar. Nikmati kopi imaging melek berita. Dem. Semangat uripe. Ye, ye, ye. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaanmu, yo. Bassnya nih. Bikin lo happy, bikin lo santai. Yo salam imaging milik mripate. Semangat uripe, yo 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 yo. Suara orang, seruling, suara piano drum itu jelas. Bassnya asik ya, saya gedein nih. Efek gitar. Ini kenceng banget loh, over nggak tuh? Alah. Masuk lagi. Hai sobat imaging, Bikito ya kopi, kias ayo bila blimping, Jembangan Punggelan Banjarnegara, yuk kita kepoin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati kopi imaging melek meripat, semangat uripe, ye ye ye, tuh kan, ye ye ye. Jadi kalau minum kopi imaging melek mripate semangat uripe. Jadi seruput kopine melek mripate semangat uripe. Adanya di mana? Ada di Nikitoya Coffee Jawa Tengah. Bawahnya Dieng. Jadi kalau ke Dieng mampir tuh kemarin, terima kasih tuh buat grup motor Aerox ya. Kok ayo tuh. Wow. Tiba-tiba ngirimin foto. Bro, gue di tempatmu. Wah, keren. Thank you, bro. Besok mampir lagi ya. Ya udah, ini iklan dulu. Nah, ini saya ceritakan ya. Jadi dalam mendengarkan itu lagu itu bebas ya. Saya lagi-lagi tidak terlalu panjang, walaupun ini tidak copyright karena ini lagu sendiri. Tetapi ini cukup panjang ya, 1 menit ada ya. Itu dia. Jadi kita tetap mendengarkan penyanyi di tengah panggung ya, bukan di bawah, tetapi di atas setara dengan tingginya Twitter. Atau kalau saya duduk itu diukur dengan pandangan mata. Sebetulnya pendengaran telinga kita. Nah, kita merasakan sebuah panggung di atas dashboard. Apa? Mau digeber? Oh boleh, kita geber nih. Kita geber, nanti kita lihat juga ke belakang ya. Ini ada juga versi imaging tapi yang ajeb-ajeb nih. Imaging and Ink, the best cars audio. Best cast audio. Imaging Gang, Imaging Gang. Kayaknya kita mesti liatin belakang ya. Ayo, kita ke belakang yuk. Asik coy. Sobat Imaging, Nikitoya Coffee, Gas Audio, via Villa Blending, Jembangan Punggelan, Banjarnegara, yuk kita ke poin, kita nongkrong, bikin lo santai. Nikmati beat, Imaging melek, berita semangat uripe, yeah yeah yeah. Ajak pacarmu, ajak sobatmu, atau kendaanmu. Yo, bikin lo happy, bikin lo santai. Kita masuk lagi, Bas. Imaging seruput kopi melek. Kita lihat lagi. Waduh. Oke lah, cukup. Nah, ini dia nih. Saya kecilin dulu deh. Nah, udah saya kecilin dan saya ceritakan endingnya. Jadi secara keseluruhan kita bisa mendengarkan kesan panggung yang baik, vokalnya jelas, enak, dan di dalam mobil itu tentunya menjadi betah banget ya, males turun dari mobil. Nah, ini kelebihannya memasang audio.
Buat kalian yang kepingin tanya-tanya soal audio, tinggal tanyakan nomor kita di bawah sini ya. Jadi kita menjual dari berbagai brand dan berbagai kelas, yang murah, yang mahal, semuanya ada. Nah, untuk dashcam karena lagi menjadi sebuah kebutuhan yang sangat penting, kita juga sering banget, hampir tiap hari kita pasang. Nah, untuk total audio ini tadi sudah saya jelaskan di tengah-tengah video ya, semoga bermanfaat. Jadi kalian gak usah ragu, jika butuh tentang audio peredam dashcam, tanyakan. Semoga bermanfaat, dukung terus dengan cara komen, like, subscribe, tekan tombol lonceng biar dapat notif video berikutnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video selanjutnya. Cas Audio Imaging.